Selamat datang di video pembelajaran kelas 2. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar Miss dan Mister semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Baiklah anak-anak, mari kita saksikan. Assalamualaikum kelas 2, selamat pagi. Tetap semangat ya. Kita belajar tematik kembali bersama Miss Nisa, Miss Hilda, dan Mr. Andi. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-6. Ingat, sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya, agar kita selalu diberi kemudahan dalam memahami pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan awali selalu kegiatan kalian dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum anak-anak. Materi yang akan dipelajari hari ini adalah: pertama, sikap persatuan dalam bermain. 2. Menjaga kesehatan badan. 3. Menentukan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Mari anak-anak kita belajar pendidikan kewarganegaraan bersama Miss Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sikap persatuan dalam bermain. Silahkan buka buku paket kalian pada halaman 148 dan 149. Ahmad, Wayan, dan Titus bermain kelereng di halaman rumah. Di tempat yang sama, Ana, Rasti, dan Melani bermain lompat tali. Walaupun mereka berbeda agama, mereka dapat bermain bersama. Mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka memang pantas untuk ditiru. Ayo perhatikan gambar berikut dengan seksama. Menurut kalian, informasi apakah yang dapat kalian peroleh dari gambar tersebut? Coba, apakah sikap yang ditunjukkan Ana dan teman-teman? Ayo kita diskusi bersama. Anak-anak, Ana dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan itu merupakan wujud persatuan. Coba yuk kita diskusikan apakah manfaat persatuan dalam bermain dan akibat jika tidak bersatu. Manfaat yang pertama adalah dapat menjaga kekompakan selama bermain. Kedua, menghindari perselisihan atau pertengkaran. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar teman. Dapatkah kalian menyebutkan manfaat yang lain? Sekarang kita akan mendiskusikan tentang akibat jika tidak bersatu. Yang pertama, hilangnya kekompakan antar pemain. Kedua, menjadi mudah terkalahkan. Dan yang ketiga, menjadi tidak nyaman. Dapatkah kalian menyebutkan akibat jika tidak bersatu yang lain? Silahkan kalian tulis ke dalam bagan tersebut ya. Ayo anak-anak, kita belajar bahasa Indonesia bersama Mr. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 yang soleh dan solehah. Alhamdulillah kita kembali lagi di pembelajaran tematik. Di tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-6. Kali ini Mr. Andi akan membahas mengenai menjaga kesehatan badan. Selamat menyaksikan. Setelah kalian melakukan diskusi untuk menunjukkan kebersamaan, pasti kalian telah mengetahui manfaat persatuan. Kalian juga mengetahui akibat tidak bersatu. Sekarang kita belajar menjaga kesehatan badan. Ahmad dan teman-temannya bermain kelereng. Ana dan teman-temannya pun bermain lompat tali. Bermain kelereng dan bermain lompat tali dapat membuat tangan kotor. Setelah bermain, mereka harus mencuci tangan. Perhatikan percakapan berikut ini. Nak, cucilah tangan kalian setelah bermain nanti ya. Di depan rumah ada keran air. Di sana juga ada sabun dan spons. Baik, Ayah. Kami akan mencuci tangan
Menjaga kesehatan badan. Menjaga kesehatan badan penting untuk dilakukan. Hal itu bertujuan agar terhindar dari penyakit. Penyakit mudah datang jika kita kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan menjadi terganggu. Nafsu makan pun juga akan berkurang. Banyak cara untuk menjaga kesehatan badan. Mandilah secara teratur. Mandilah dengan menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Cucilah tangan sebelum makan dan sesudah makan. Cucilah kaki sebelum tidur. Gosoklah gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Ayo anak-anak, kita belajar matematika bersama Miss Nisa. Assalamualaikum anak-anak kelas 2, tetap semangat ya. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai materi bangun ruang. Bangun ruang yang akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini adalah bangun ruang kubus, ada balok, prisma segitiga, dan juga 5 segitiga. Seperti yang sudah kalian ketahui, bangun ruang adalah bangun yang memiliki volume dan isi. Bangun ruang disebut juga dengan bangun 3 dimensi. Mengapa disebut dengan bangun 3 dimensi? Karena bangun ruang bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalian bisa lihat seperti kubus ini. Bangun ruang bisa dilihat dari berbagai sisi. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk persegi. Kalian bisa lihat sisi-sisi pada bangun ruang kubus berbentuk persegi. Nah, sisi-sisinya itu sama besarnya, panjangnya pun juga sama. Bangun ruang selanjutnya adalah balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 3 pasang persegi atau persegi panjang, yang satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Oke teman-teman, sekarang marilah kita amati bangun ruang kubus dan balok secara bersamaan. Nah, coba kalian lihat, adakah perbedaan antara keduanya? Nah, benar sekali. Untuk bangun ruang kubus, sisi-sisinya itu sama ya. Bentuknya sama, ukurannya pun juga sama. Tapi untuk balok coba kalian lihat. Nah, sisi-sisi yang berhadapan itu sama. Tapi untuk salah satu sisinya ada yang berbeda. Nah, seperti ini. Tadi kan balok itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari 3 pasang sisi, yang salah satu pasangnya itu berukuran berbeda. Nah, 2 pasang yang berhadapan nih, satu pasang berhadapan itu selalu sama ukurannya. Ada satu sisi yang berpasang itu berbeda dengan yang lainnya. Sekarang marilah kita tentukan rusuk, titik sudut, dan sisi pada balok dan kubus. Rusuk adalah ruas garis, dapat berupa garis lurus atau garis lengkung pada sebuah bangun. Sekarang mari kita tentukan berapa banyak rusuk yang dimiliki oleh kubus dan juga balok. Kita hitung sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Sekarang sisi tegaknya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pada bangun ruang balok memiliki 12 rusuk. Sekarang mari kita tentukan rusuk pada
bangun ruang balok. Ingat ya, rusuk adalah ruas garis pada sebuah bangun ruang yang berbentuk garis lurus atau lengkung yang ada pada bangun ruang tersebut. Kita hitung sama-sama untuk balok. Ada berapa rusuknya? 1, 2, 3, 4. Untuk sisi atapnya ada 4. Sekarang kita akan hitung pada sisi penegaknya. 5, 6, 7, 8. Sekarang alasnya. 9, 10, 11, 12. Ternyata untuk jumlah rusuk pada kubus dan balok memiliki jumlah yang sama, yaitu 12 rusuk. Sekarang mari kita tentukan titik sudutnya. Titik sudut adalah pertemuan titik atau perpotongan dua garis lurus atau lebih yang membentuk sebuah sudut. Ingat, titik sudut adalah pertemuan dua garis lurus atau lebih. Nah, di sini ada 3 garis lurus yang membentuk sudut. Nah, di sini yang namanya titik sudut. Kalian perhatikan. Nah, jadi sekarang ada berapa jumlah titik sudut pada sebuah kubus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada kubus memiliki 8 titik sudut. Sekarang kita akan lihat pada balok. Pada balok ada berapa jumlah titik sudutnya? Ingat ya, titik sudut adalah pertemuan dua buah garis atau lebih yang membentuk sebuah sudut. Nah, kalian lihat di sini ada 3 garis lurus yang bertemu. Nah, membentuk sebuah sudut. Nah, disinilah namanya titik sudut. Kita hitung sama-sama pada balok ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata balok pun juga memiliki 8 buah titik sudut. Selanjutnya, marilah kita tentukan sisi dari sebuah bangun ruang. Sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari sebuah bangun ruang. Mana yang dikatakan sisi? Nah, inilah yang dikatakan sisi pada sebuah bangun ruang. Mereka ini yang membatasi antara bagian luar dari sebuah bangun. Nah, kalau pada kerangkanya berarti letaknya ini dia. Nah, ini namanya sisi. Nah, mari kita hitung sama-sama. Miss Nisa akan memberi tanda dengan menggunakan sebuah pensil. 1, kita hitung ada berapa jumlah sisi pada bangun ruang. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah semuanya? Berarti pada bangun ruang kubus memiliki 6 sisi. Sekarang kita akan tentukan bagian sisi pada bangun balok. Nah, ingat, sisi adalah bagian yang membatasi antara bagian luar dari sebuah bangun ruang dengan bagian dalam bangun ruang. Oke, kita hitung sama-sama ada berapa sisi pada bangun balok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata pada bangun ruang balok pun juga memiliki 6 sisi. Sekarang kita ke prisma segitiga.
Mengapa disebut prisma segitiga? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu mengapa ini disebut dengan prisma segitiga? Ya, karena alas dan atapnya membentuk bidang segitiga. Nah, kalian lihat ya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan atap, ya, yang memiliki alas dan atap dengan bentuk dan ukuran yang sama. Sisi tegak pada prisma, ingat sisi tegak pada prisma. Nah, sisi tegaknya pada prisma berbentuk segi empat. Berbentuk segi empat. Kalian lihat, sisi tegak pada prisma selalu berbentuk segi empat. Nah, ini adalah bangun ruang limas. Nah, beda dengan prisma ya. Apa bedanya? Ada yang tahu apa perbedaan dengan antara limas dan prisma? Nah, kalian lihat, pada prisma dia memiliki atap, tapi untuk limas dia mengerucut, tidak membentuk sebuah atap. Atapnya jadi mengerucut. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk sebuah bidang dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Apakah kalian tahu limas apa yang Miss Nisa pegang ini? Ya, ini juga termasuk limas segitiga. Mengapa disebut limas segitiga? Karena kalian lihat alas pada limas ini berbentuk segitiga. Pemberian nama pada prisma dan limas ditentukan oleh alas yang membentuk prisma dan limas tersebut. Nah, seperti contoh, ini disebut prisma segitiga dan limas segitiga. Mengapa disebut prisma segitiga dan limas segitiga? Karena alasnya membentuk bidang segitiga. Kalian lihat? Ya, membentuk bidang segitiga ya. Apabila dia membentuk bidang segi 4 atau segi 5, segi 6, maka disebut dengan prisma segi 4 atau prisma segi 5, prisma segi 6. Dan limas pun juga limas segi 4, limas segi 5 atau limas segi 6. Jadi tergantung dengan alasnya ya, kalian jangan lupa. Dan perbedaan antara prisma dan limas terletak pada, ya, apabila pada prisma memiliki atap, sedangkan untuk limas dia atapnya mengerucut. Sisi tegak pada prisma selalu berbentuk segi 4, sedangkan pada limas selalu membentuk segi 3. Sekarang mari kita tentukan rusuk, titik sudut, serta sisi pada prisma segitiga. Kita hitung sama-sama. Kalian sudah tahu mana bagian rusuk pada bangun ruang? Ya, sudah tahu semua ya. 1, 2, 3. Untuk memudahkannya kita hitung dari bagian atapnya, lalu ke bagian sisi penegaknya 4, 5, 6. Setelah itu bagian sisi alasnya 7, 8, 9. Nah, pada prisma segitiga memiliki 9 rusuk. Prisma segitiga memiliki berapa titik sudut ya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada prisma segitiga memiliki 6 titik sudut. Sekarang kita akan tentukan sisi pada sebuah prisma segitiga. Mana yang dikatakan sisi? Nah, ini ya teman-temannya, sisi pada prisma segitiga. Kita hitung sama-sama. Miss Nisa akan beri tanda dengan pensil. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah semua? Nah, ternyata pada prisma segitiga
memiliki 5 sisi. Sekarang kita tentukan rusuk, titik sudut, dan sisi pada 5 segitiga. Kita hitung sama-sama terlebih dahulu rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada 5 segitiga memiliki 6 rusuk. Kita hitung sekarang untuk titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Pada 5 segitiga memiliki 4 titik sudut. Sekarang kita akan hitung sama-sama sisi pada 5 segitiga. 1, 2, 3, 4. Ternyata kalian jangan bingung ya, untuk bentuk rangka seperti ini berarti sisinya nggak ada dong Miss, kan nggak ada penutupnya. Tidak seperti itu, ini namanya sisi. Nah, dia dibatasi oleh ruas-ruas garis. Ini namanya sisi. Ini juga namanya sisi. Dia dibatasi oleh ruas-ruas garis. Nah, ini pun juga namanya satu sisi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran untuk hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.